Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah yang Maha Tinggi. Pada pagi hari ini Gereja Katolik seluruh dunia memasuki Minggu Paskah yang kelima. Permenungan pada pagi hari ini diambil dari Injil menurut Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 12, di mana dalam Injil pada hari ini Yesus menegaskan bahwa Dialah jalan, kebenaran, dan hidup, dan tidak ada satu orang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui Dia. Permenungan pada hari ini mengingatkan kembali pada kita bahwa jalan yang Yesus tunjukkan kepada kita sudah sangat jelas di depan mata. Tetapi pada kenyataannya dalam pesiaran hidup ini, kita masih kerap memilih jalan-jalan yang lain, memilih jalan-jalan yang semakin membawa kita berjalan jauh dari jalan yang Tuhan sediakan. Dalam pesiaran hidup kita di dunia ini, kita dihadapkan pada begitu banyak pilihan jalan, mulai dari jalan yang paling baik sampai jalan yang paling jelek. Ada jalan yang mulus, ada jalan yang lurus, namun ada juga jalan yang harus berliku-liku, ada juga jalan yang harus mendaki. Bahkan kita harus melewati bebatuan, lubang-lubang yang membahayakan. Pertanyaan permenungan untuk kita pada pagi hari ini, kira-kira jalan yang seperti apa Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita? Dalam permenungan saya pribadi, jalan yang Tuhan tawarkan kepada kita tentu bukanlah jalan yang begitu lebar, jalan yang lurus dan mulus, melainkan jalan yang begitu sempit, jalan setapak, di mana di sana ada bebatuan, ada semak belukar yang kapan saja kalau kita tidak hati-hati, kita dapat terluka, bahkan menjadi ancaman bahaya bagi kita dalam menjalaninya. Jalan yang seperti inilah kiranya yang membawa kita pada keselamatan. Sebab dalam menjalaninya kita mesti memiliki sikap yang penuh dengan kehati-hatian. Para saudaraku yang terkasih, bahwa pada hari ini kita diingatkan kembali bahwa jalan itu sudah kita tempuh, yakni di dalam dan melalui Dia. Akan tetapi pernahkah kita sadar bahwa apakah kita masih berjalan di jalan yang Dia sediakan, atau justru sebaliknya kita berjalan mundur dan mencari jalan-jalan yang lain? Permenungan pada hari ini juga membawa kita untuk melihat kembali seberapa besar saya, Anda, dan kita semua memiliki kepercayaan yang mendalam pada apa yang Dia sabdakan. Oleh sebab itu, para saudaraku yang terkasih, kira-kira jalan yang mana yang hendak secara pribadi kita pilih untuk kita jalani dalam hidup ini? Apakah kita memilih jalan yang cepat, lurus, mulus, tidak ada hambatan? Ataukah kita bersedia untuk memilih jalan setapak yang harus kita jalani dengan penuh kehati-hatian? Di sana ada semak belukar, ada bebatuan. Tawaran untuk mengikuti Yesus bukanlah tawaran yang mudah, sebab kita diajak untuk mampu, siap dan sanggup memikul salib kita setiap hari. Salib itu umpama jalan setapak tadi yang penuh dengan semak belukar, dengan bebatuan. Kapan saja kalau kita tidak hati-hati, kita terjatuh bahkan tidak bisa bangkit lagi. Demikianlah kiranya dengan salib hidup ini. Ialah seluruh pergumulan dan cobaan serta persoalan yang kita alami setiap harinya. Disitulah iman kita sungguh diuji, iman kita sungguh dimurnikan.
pertanyaan refleksi singkat di akhir permenungan ini untuk kita renungkan secara pribadi. Masih sanggupkah saya menampaki jalan setapak ini sembari memikul salibmu dengan setia? Dimanapun kita berada sepanjang hari ini, semoga hidup kita senantiasa dilimpahi berkat Allah. Tuhan memberkati. Amin.